Halo Sobat Cerdas, kali ini di channel Lampu Cerdas bersama aku tergak jelas dengan kepositifannya, tapi bismillah selalu menebar banyak kebermanfaatan. Kenalin teman-teman, nama aku Raima. Di sini Raima mau bahas terkait tentang dunia perkuliahan. Kampus selain tempat kita menimba ilmu, juga tempat kita membangun atau menambah relasi kan? Dimana kita bisa menemukan atau kita bisa bertemu dengan berbagai macam teman, beragam macam teman, mulai dari karakteristik, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama perkuliahan, mulai dari organisasi, akademis, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman juga nggak asing lagi kan dengan istilah Ormawa atau yang sering kita sebut sebagai organisasi mahasiswa. Nah, banyak banget teman-teman juga pasti pernah kepikiran atau ada sebuah pertanyaan yang muncul, kira-kira penting nggak sih ikut organisasi? Apalagi di era digital sekarang ini, kita harus semakin dewasa dan juga membangun personal branding kita dengan baik dengan cara membangun relasi yang banyak. Nah, gimana sih caranya membangun relasi yang banyak? Jawabannya dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus ataupun di luar kampus tadi. Nah, sekarang Rima mau kasih tahu terkait tentang apa saja sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapat kalau kita ikutin organisasi. Yang pertama, melatih diri menjadi seorang pemimpin. Jadi teman-teman, jiwa kepemimpinan itu nggak ada di setiap orang, tapi jiwa kepemimpinan bisa kita latih seiring berjalannya waktu. Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Salah satu ciri individu yang memiliki jiwa kepemimpinan, dia memiliki rasa percaya diri, di mana dia percaya atas kemampuan yang dia miliki dan dia bisa untuk menunjukkan kemampuannya di depan banyak orang. Yang kedua, menambah relasi dan juga memperluas jaringan. Nah, jadi teman-teman, relasi merupakan hubungan atau jalinan koneksi yang kita miliki. Jadi, antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, mengapa sih relasi ini bermanfaat? Karena bisa membantu individu untuk mendapatkan pekerjaan, dan relasi ini juga membantu dengan memberikan rekomendasi atau informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada. Rugi banget nih teman-teman kalau kita cuman ada beberapa teman aja dan teman kita itu aja, karena semakin banyak kita kenal dengan orang lain, dengan orang asing yang ada di sekeliling kita ataupun di luaran sana, itu bisa menambah banyak pengetahuan yang kita miliki. Untuk yang ketiga, itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, orang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dirasa akan lebih dianggap di luaran sana. Karena dengan membangun relasi, komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang gak kalah penting. Semakin sering individu melakukan komunikasi seperti organisasi, kegiatan sosial, maupun proyek dosen membuat kita bisa memahami berbagai karakteristik dari individu. Yang keempat, kita bisa belajar memanajemen waktu. Jadi dengan kita mengikuti organisasi, kita bisa belajar untuk mengatur waktu kita untuk berbagai macam kegiatan yang akan kita lakukan di setiap harinya. Nah, dengan mengikuti organisasi ini, kita bisa lebih menghargai waktu dan belajar mengatur waktu dengan baik, dengan acuan agar seluruh kegiatan yang sudah di-planning terstruktur dan lebih bertanggung jawab atas waktu yang ada, sehingga tidak ada waktu yang terbuang begitu saja. Secara tidak sadar, kita juga bisa membangun perasaan disiplin untuk membagi waktu antara organisasi, antara pekerjaan rumah, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di perkuliahan. Nah, untuk yang kelima, kita bisa meningkatkan kemampuan problem solving. Dalam organisasi itu pasti ada suatu permasalahan, baik itu masalah di internal maupun masalah di eksternal. Jadi, dengan kita mengikuti organisasi, kita bisa melatih diri kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di organisasi. Melatih diri kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, kita bisa berdiskusi dengan tim atau cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu tadi manfaat ikut organisasi dari Raima. Masih banyak banget ya teman-teman manfaat dari organisasi. Gak cuma 5 yang udah Raima sebutin tadi aja. Tapi di luar manfaat tadi, kita juga harus mempertimbangkan nih, kita harus mengikuti organisasi apa saja sih. Jadi, kita harus tahu apa aja sih tips-tips agar kita bisa memilih organisasi yang pas atau organisasi yang itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga sekitar kita. Tipsnya yang pertama, kamu bisa sesuaikan visi dan misi dari organisasi yang akan kamu pilih dengan visi dan misi diri kamu sendiri. Jadi kamu cari tahu dulu nih, kalau ada organisasi yang mau kamu ikutin, kamu cari tahu dulu visi misinya apa,
sesuai nggak dengan minat dan bakat yang kamu miliki. Nah, dengan kamu mengetahui visi dan misinya tadi, kamu bisa tahu atau mempertimbangkan apa saja sih yang akan kamu dapetin selama kamu ikutin organisasi itu nanti. Nah, untuk yang kedua, setelah visi misi tadi, kamu juga bisa mempertimbangkan nih, ketika kamu mengikuti organisasi tersebut, apakah kamu tetap bisa membagi waktu antara akademik maupun organisasi. Karena banyak banget nih teman-teman mahasiswa yang udah ikut organisasi, dia fokusnya ke organisasi aja, dan yang lainnya itu keteteran karena dia kurang untuk membagi waktunya. Jadi untuk meminimalisir kejadian itu, kamu bisa pilih dulu, kamu bisa cari tahu dulu visi misinya tadi, lalu kamu pertimbangkan apakah kamu bisa membagi waktu antara organisasi, kegiatan rumah, dan juga kegiatan akademik di kampus kamu. Nah, selain kedua tips tadi, ada tips yang terakhir. Dalam organisasi tertentu memiliki struktur organisasi dan memiliki tugas yang berbeda-beda, sehingga pada awal pendaftaran organisasi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih posisi yang diinginkannya, sehingga diharapkan mahasiswa bisa berkembang secara maksimal pada bidang yang dipilihnya dalam organisasi. Nah, itu tadi beberapa tips dari Rema untuk memilih organisasi, dan ada beberapa manfaat juga yang udah kita bahas di awal tadi ya teman-teman. Jadi, menurut teman-teman organisasi itu penting gak sih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan terkait tentang dunia perkuliahan. Jangan lupa like videonya dan share video ini ya guys. See you di next video.